Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afia Hamidah dengan NIM 238212029 dari kelas Ekonomi Syariah 3A. Di sini saya akan membuat video mata kuliah Usul Fikih dan Qawaid Fikih dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Otong Mustomi LCMAG, yaitu kaidah dalalah yang jelas dan tingkatan-tingkatannya. Dalalah yang jelas dari nas ialah makna yang ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa memperhatikan faktor luar. Maka jika nas itu mengandung takwil dan yang dimaksudkan banyak tujuan asal dari redaksi katanya, itu disebut az-zahir. Dan jika mengandung takwil, sedangkan yang dimaksudkan daripadanya adalah tujuan asal redaksi, itu disebut an-nas. Dan jika tidak mengandung takwil serta hukumnya menerima nas atau penghapusan, itu disebut al-musafar atau yang ditafsirkan. Dan bila tidak mengandung takwil serta hukumnya tidak menerima nas disebut al-muhakam atau yang ditentukan hukumnya. Ulama usul al-usliyun telah membagi nas yang jelas dalalahnya itu kepada 4 bagian. Ada az-zahir, an-nas, al-mufassar, dan al-muhakam. Yang pertama, az-zahir. Menurut istilah ulama ialah nas yang dapat menunjukkan makna yang dimaksud dalam bentuk nas itu sendiri tanpa memperhatikan pemahaman yang dimaksud dari faktor luar atau bukan yang dimaksud menurut redaksi asal kata yang mengandung takwil. Maka ketika yang dimaksud itu bisa difahami dari sebuah kalimat dengan tanpa memerlukan kepada qarinah dan buku tujuan asal tersebut, maka kalimat itu dianggap jelas maksudnya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jelas menghalalkan setiap bentuk jual beli dan mengharamkan setiap bentuk riba. Karena inilah makna yang dapat dipahami dari kedua lafaz harrama dan ahallu tanpa memerlukan qarinah, karena hal ini tidak menjadi tujuan asal redaksi kita, di mana ayat tersebut seperti yang telah diterangkan pada asalnya adalah didatangkan untuk meniadakan persamaan antara jual beli dan riba, sebagai penolakan terhadap pendapat mereka yang mengatakan jual beli hanyalah seperti riba. Yang kedua, ada an-nas. Menurut istilah ulama usul ialah nas yang dibentuknya itu sendiri telah dapat menunjukkan kepada makna yang dimaksud oleh asal redaksinya dan bisa menerima takwil. Maka ketika telah terdapat maksud yang segera dapat difahami dari lafaz dan untuk memahaminya tidak memperhatikan faktor luar, sedangkan itu adalah tujuan asal redaksi kita, maka lafaz itu dianggap sebagai nas atas makna tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan riba, adalah nas atas meniadakan persamaan antara jual beli dan riba. Karena itu adalah makna yang segera dapat difahami dari lafaz dan tujuan asal redaksi kata. Yang ketiga, ada al-musaffarar. Menurut istilah ulama usul ialah nas itu sendiri sudah bisa menunjukkan kepada artinya yang sangat terinci, yang tidak ada kemungkinan takwil baginya. Di antaranya, yaitu jika bentuk nas itu sendiri telah menunjukkan dalalah atau isyarat yang jelas kepada makna yang terinci, dan di dalam bentuk nas itu sendiri terkandung sesuatu yang meniadakan kemungkinan menghendaki arti lainnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada penunduh wanita muhsanat atau wanita sudah bersuami yang melakukan zina dalam Quran surat An-Nur ayat 4, di mana bilangan tertentu itu tidak mengandung bilangan lebih dan juga tidak mengandung bilangan kurang. Yang keempat, ada al-muhakam. Menurut istilah ulama usul, sesuatu yang menunjukkan kepada artinya yang tidak menerima pembatalan dan penggantian dengan sendirinya secara jelas dan sama sekali tidak mengandung takwil. Ia tidak mengandung takwil artinya tidak menghendaki arti lain yang bukan arti formalnya, karena ia dijelaskan dan ditafsirkan dengan penafsiran yang tidak membuka kemungkinan pentakwilan baginya. Juga tidak menerima penghapusan atau naqs pada masa risalah Nabi Muhammad dan waktu kekosongan turun wahyu Al-Quran dan atas sesudahnya, karena hukum yang dapat diambil daripadanya adalah ada kalanya berupa hukum kaidah-kaidah agama yang bersifat asasi atau fundamental dan tidak dapat menerima penggantian, seperti mengesahkan Allah dan mempercayai para rasulnya serta kitabnya, atau terdiri dari prinsip-prinsip keutamaan yang tidak akan berubah lantaran
perubahan situasi seperti berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat adil atau hukum cabang yang merupakan bagian. Tetapi terdapat bukti bahwa syar'i menguatkan syariat lainnya seperti firman Allah yang ditujukan kepada para pemunuh zina terhadap wanita. Tidak bisa dipalingkan dari penggantian firman-Nya dan tidak ada pula dapat dihapus. Kami dapat mengatakan bahwa Al-Muhkam itu tidak dapat menerima naks karena Al-Muhkam itu setelah wafat Rasulullah dan telah terputus wahyu setelah turun Al-Quran. Maka hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah semuanya menjadi tokoh atau pasti yang tidak dapat menerima naks dan tidak dapat menerima pembatalan karena setelah Rasulullah SAW wafat tidak ada kekuasaan membuat syariat dan membatalkan apa yang dibawa oleh beliau atau menghentikannya. Sekian dari saya tentang penjelasan kaidah dalalah yang jelas dan tingkatan-tingkatannya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.